Uswatun Hasanah, Eskep Nurse and Spesialis Keperawatan Jiwa. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2018 dengan basic pendidikan S1 Ilmu Keperawatan, S2 Ilmu Keperawatan, dan juga program spesialis keperawatan jiwa. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah keperawatan jiwa. Keperawatan kesehatan jiwa adalah bidang keilmuan yang mempelajari proses asuhan keperawatan secara langsung pada klien untuk mempertahankan, meningkatkan perkembangan fisik, intelektual, dan mental emosional individu, keluarga, maupun kelompok yang dalam pelaksanaannya menggunakan ilmu tingkah laku dan komunikasi serta penggunaan diri sendiri sebagai alatnya dengan tetap memperhatikan aspek legal etis dalam pelaksanaannya. Melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Kesehatan Jiwa, yang merupakan mata kuliah wajib program studi bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, perspektif, tren dan isu keperawatan kesehatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, proses keperawatan kesehatan jiwa, asuhan keperawatan pada masalah psikososial, pada masalah gangguan jiwa berat, kegawat daruratan psikiatri, terapi psikofarmaka, dan juga terapi modalitas serta terapi aktivitas kelompok. Setelah menyelesaikan mata ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, perspektif, tren isu keperawatan jiwa, menyusun dan mendemonstrasikan proses keperawatan jiwa dengan memberikan pelayanan asuhan keperawatan pada klien dengan masalah psikososial dan juga masalah gangguan jiwa berdasarkan prinsip legal etis dan lintas budaya. Bentuk pembelajaran dilakukan dengan asinkronus, juga sinkronus oleh mahasiswa. Kemudian metode yang diterapkan pada pembelajaran sinkronus atau tatap muka langsung yaitu dengan metode ceramah, diskusi, dan kuis, serta media yang digunakan adalah PPT maupun e-learning. Sedangkan metode yang diterapkan pada pembelajaran asinkronus atau mandiri yaitu dengan small group discussion, collaborative learning melalui media pembelajaran, materi diskusi, dan instruksi penugasan yang terdapat pada e-learning dan juga media penunjang lainnya. Selain metode ceramah dan diskusi di kelas, metode lain yang digunakan selama mengajar yaitu role play. Ini khusus untuk pembelajaran praktikum di laboratorium yang dilakukan di Laboratorium S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan alat bantu atau media pembelajaran yang digunakan, format pengkajian, modul praktikum, dan terkadang menggunakan media tambahan berupa video pembelajaran praktik. Pada pembelajaran praktikum lab, mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil sehingga memudahkan dalam proses role play dan simulasi praktik asuhan keperawatan jiwa sesuai dengan topik yang dipelajari pada saat itu. Selain metode dan media yang disampaikan sebelumnya, saya juga sesekali mencoba menggunakan metode tanya jawab dengan menggunakan media lain melalui aplikasi maupun website online untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa menyampaikan pendapat serta meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada awal semester dan pertemuan pertama, saya melakukan asesmen pada mahasiswa, melakukan kontrak waktu, menjelaskan RPS terkait jadwal perkuliahan, kemudian jadwal praktikum, aturan selama proses perkuliahan berlangsung, dan juga pembagian kelompok serta aturan penugasan sudah disampaikan di awal pertemuan. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu menyiapkan diri dengan baik dan memperoleh hasil maksimal saat evaluasi pertengahan semester maupun evaluasi akhir semester dilakukan. Adapun persentase penilaian dalam mata kuliah keperawatan jiwa, yang pertama yaitu penugasan sebesar 30%, kemudian aktivitas sebesar 20%,
Ujian tengah semester sebesar 20%, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 30% dengan total keseluruhan bobot penilaian yaitu 100%. Demikian pemaparan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan jiwa yang saya ampu. Selanjutnya terdapat cuplikan video pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa dengan materi asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan kesekian dengan topik asuhan keperawatan pada klien risiko perilaku kekerasan. Ada yang pernah melakukan kekerasan di sini? Yakin? Tidak tahu. Oh, tidak tahu, tidak teridentifikasi. Kalau marah, ada yang pernah marah? Pernah. Hampir semua individu atau manusia itu pernah marah. Tapi kita harus tahu marah itu ada berbagai macam. Nah, nanti kita diskusikan di slide berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu definisi risiko perilaku kekerasan itu apa. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, verbal, emosional, baik kepada diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Jadi lingkungan pun itu bisa jadi korban perilaku kekerasan. Ya, nanti tinggal diidentifikasi dari selama ini teman-teman merasakan emosi. Emosi itu bukan hanya marah saja ya, tapi marah adalah salah satu bagian dari emosi. Nah, ketika teman-teman respon emosi marahnya seperti apa? Apakah menyakiti diri sendiri, orang lain, atau lingkungan? Jadi tadi yang menjawab tidak teridentifikasi, saya nggak tahu pernah melakukan kekerasan atau enggak. Nah, identifikasi aja tuh, pernah nggak? Mungkin nggak sengaja nyubi temennya, atau tiba-tiba marah menggunakan tembok. Itu salah satu respon marah. Kasihan temboknya merusak lingkungan. Oke, bentuk perilaku kekerasan ada dua. Kalau kita mengacu pada masalah keperawatan jiwa, ada yang aktual, ada yang resiko. Apa bedanya aktual dan resiko? Untuk yang aktual itu perilaku kekerasan yang sudah nyata. Ya, memang saat itu dia marah kemudian melakukan kekerasan. Tapi untuk yang resiko adalah resiko perilaku kekerasan itu sendiri. Ada yang tahu maksudnya bagaimana? Kalau resiko, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Capian. Tanda gejala yang mulai terlihat. Tanda gejala yang mulai terlihat. Apakah yang aktual tanda gejalanya tidak terlihat? Terlihat tapi kan sudah melakukan. Jadi bedanya dengan yang resiko apa? Masih belum melakukan, gitu ya. Ada potensi untuk melakukan kekerasan. Ada potensi melakukan kekerasan. Oke. Jadi untuk yang risiko perilaku kekerasan, coba kita lihat di sini kalimatnya apa? Riwayat. Kalau kita bicara riwayat artinya sebelumnya pernah melakukan. Artinya individu ini atau klien ini dulu pernah melakukan kekerasan, ya, sehingga dia berpotensi ketika marah melakukan kekerasan kembali ketika rasa marahnya muncul. Oke. Kemudian kita bicara terkait penyebab. Ada beberapa penyebab yang bisa memunculkan perilaku kekerasan. Ada faktor predisposisi, kemudian ada faktor presipitasi. Di mata kuliah sebelumnya, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar terkait faktor predisposisi dan presipitasi, di mana dari masing-masing faktor ini ada 3 faktor lainnya, yaitu biopsikososial. Yang membedakan adalah kalau predisposisi itu dia pada masa lampau 6 bulan Sesudah 6 bulan sampai bertahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk yang presipitasi adalah 6 bulan terakhir. Jadi rentangnya 6 bulan. Misalnya, Bu, kalau nafsanya misalnya dia baru konsumsi 6 bulan terakhir kemudian di kecanduan, maksudnya apa? Faktor presipitasi. Tapi dia bertahun-tahun yang lalu juga pernah, sama, boleh masuk ke faktor predisposisi juga. Di psikososial ada capaian riwayat tumbuh kembang yang
tidak tercapai atau tidak optimal, kemudian ada distress, pengalaman traumatis, riwayat kekerasan di masa lalu, dan pola pengasuhan yang tidak optimal. Kemudian di sosial, pendidikan masalah pendidikan, kemudian masalah ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial. Untuk faktor presipitasi ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya, kemudian ada riwayat putus obat. Kalau untuk presipitasi ini biasanya kita kaji saat pasien itu mungkin datang kembali. Jadi dia sudah punya riwayat dirawat di rumah sakit jiwa atau kontrol atau berobat rawat jalan, kemudian dia datang lagi ternyata kemudian dirawat inap. Nah, kita harus lihat riwayat gangguan jiwanya sebelumnya, terakhir dia kontrol kapan. Itu bisa masuk faktor presipitasi. Kemudian putus obat, dikasih resep, dikasih obat tidak diminum, atau diminumnya putus-putus ya. Kemudian pengalaman tidak menyenangkan serta coping yang tidak efektif, ada trigger. Habis diputus sama pacarnya dia nih, ya. Kemudian dia baru keluar dari rumah sakit jiwa 3 bulan, dia kencan sama perempuan, terus diputus. Itu menjadi trigger buat dia. Itu yang menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi pasiennya. Kemudian untuk sosial, dukungan sosial tidak memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang sulit diakses. Ini biasanya hal-hal yang dihadapi oleh pasien-pasien real di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian ada rentang respon. Nah, teman-teman juga bisa mencari tahu ketika saya marah atau ketika saya respon emosi saya marah, itu rentang respon marah saya ada di titik yang mana? Apakah asertif, frustasi, pasif, agresif, atau amuk? Ya, kalau udah masuk ke amuk ini tadi masuknya ke perilaku kekerasan atau yang aktual. Kalau asertif, itu kontrol marahnya udah bagus sekali, jadi dia bisa mengungkapkan marahnya dengan baik. Kalau amuk ini dia nanti masuknya ke gawat daruratan psikiatri. Jadi tindakannya kemungkinan akan di restrain, jadi dia akan diikat. Kemudian ada yang pasif. Pasif ini ada memang karakter orang yang ketika marah atau memang orang ini dengan gangguan jiwa marah tapi tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi dipendam sendiri, diam aja. Adaptif atau tidak? Tidak. Tidak adaptif itu. Kemudian ada frustasi. Ya, frustasi dia kemudian hanya mencoba mengungkapkan marahnya, kadang dipendam, kadang diungkapkan secara sendiri. Jadi bingung dengan dirinya sendiri. Kemudian agresif. Agresif ini adalah fase sebelum masuk ke amuk, yaitu perilakunya destruktif, mayor minornya, objektif dan subjektifnya. Kemudian ada pohon masalah. Pohon masalah itu yang kita susun mulai dari penyebab adanya akar masalah, masuk ke kausa atau penyebabnya, kemudian masalah utama, core problem, kemudian ada efeknya. Kemudian analisa data. Analisa data kita masuk ke data subjektif dan objektif. Oke, untuk pengkajian ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan wawancara, karena ini pasien jiwa, kita harus memvalidasi secara subjektif. Berbeda dengan masalah fisik. Masalah fisik itu data utamanya bisa kita dapatkan secara objektif untuk penegakan diagnosa, misalnya seperti pemeriksaan penunjang dan lain-lain, ya, keluhannya apa secara fisiknya. Jadi kita bisa menanyakan penyebab perasaan marahnya apa yang dirasakan saat terjadi kejadian atau penyebabnya muncul, apa yang dilakukan saat marah, apa akibat dari cara marah yang dilakukan, apakah dengan cara yang digunakan penyebab marahnya hilang. Nah, dari sini kita nanti akan bisa tahu apa yang bisa kita lakukan untuk pasien atau penyusunan intervensi untuk menyelesaikan masalah pasien. Nah, observasi bisa kita lihat tanda objektifnya, mulai dari ekspresinya bagaimana, secara verbal, kemudian secara motorik itu bisa nampak, ya. Jadi kebanyakan dengan wajah merah dan tegang, pandangan mata tajam, mengatupkan rahang kuat, mengepalkan tangan, bicara kasar, mondar-mandir, nada suara tinggi, menjerit atau berteriak, melempar atau memukul benda atau orang lain. Jadi kalau misalnya ketemu nih praktik di rumah sakit jiwa, kalian diberi pasien dengan masalah resiko perilaku kekerasan, harus mampu mengidentifikasi kemampuan diri sendiri. Saya sanggup nggak ya? Saya sanggup nggak ngajak interaksi pasien
dengan resiko perilaku kekerasan. Terus dilihat pasiennya, kondisi emosinya stabil atau labil. Kalau pasienmu saat duduk itu tidak menjawab, biasa aja, opo sih mbak takon-takon, apa sih kok tanya-tanya terus, Anda sudah harus waspada. Jaga jarak dengan pasien, jadi usahakan ada jarak. Kalau misalnya kita berdiri, berapa? 1 lengan plus 1 kepalan tangan. Kalau kita duduk, upayakan ada meja sebagai pembatas, tapi jangan juga kita mengandalkan itu meja. Posisi kita juga harus awas. Dalam artian jangan duduk manis kemudian duduk manis, karena kalau misalnya pasien tiba-tiba emosi, dia bisa saja tuh naik meja terus mukul. Tapi kita nggak siap untuk hindar karena kita udah narik mejanya kursinya ke dalam, udah duduk manis, jadi kita nggak sempat untuk kabur. Jadi makanya kadang kaki satu harus ada di luar. Jadi siap untuk menghindar, istilahnya seperti itu. Tapi bukan berarti ini kemudian membuat teman-teman takut untuk berhadapan dengan pasien gangguan jiwa. Seru kok. Oke, untuk cara pendokumentasiannya, contoh pendokumentasiannya seperti ini, hasil pengkajian data subjektif. Pasien mengatakan ingin memukul ibunya karena keinginannya tidak terpenuhi. Ya, jadi sudah ada ungkapan marah di situ. Penyebabnya apa? Keinginannya tidak terpenuhi. Yang biasa dilakukan jika marah adalah memukul dan menendang pintu. Jika kemudian pasien berbicara dengan nada tinggi dan suara keras, tangan mengepal dan mata melotot. Ini data objektif yang kita dapatkan ketika berinteraksi dengan pasien nih. Pasien berbicara dengan nada tinggi, suara keras dan tangan mengepal serta mata melotot, itu kita temukan saat interaksi dengan pasien. Nah, data utamanya pasien mengatakan ingin memukul ibunya karena keinginannya tidak terpenuhi. Oke. Dokumentasikan apa yang Anda temukan dalam rekam medis atau kartu berobat pasien. Atau kalau misalnya teman-teman masih dalam proses belajar mengajar di klinik, belajar di klinik, berarti yang dituliskan adalah di format pengkajian keperawatan jiwa masing-masing mahasiswa. Oke, untuk diagnosis, ya kalau kita mengacu pada SDKI, diagnosisnya adalah resiko perilaku kekerasan berhubungan dengan penyebabnya, halusinasi ditandai dengan klien mengatakan kesal, mata melotot, bicara keras dan membentak. Kalau kita mengacu pada resiko diagnosis tunggal, kita bisa hanya menuliskan resiko perilaku kekerasan saja. Boleh Bu, boleh, karena landasannya dua-duanya jelas. Nah, intervensi bagaimana? Intervensi kita menerapkan sesuai dengan SDKI, ketentuan dari perawat ya, organisasi perawat. Ada OTEK, ada observasi. Yang kita observasi apa saja? Yang pertama adalah identifikasi tanda gejala resiko perilaku kekerasan secara subjektif maupun objektif. Identifikasi kemampuan klien dalam menerima informasi. Jadi kalau misalnya klien masih labil, otomatis dia tidak bisa diajak komunikasi, percuma. Ya. Kemudian kaji kemampuan klien dalam mengenal masalahnya. Jadi kalau dia sudah mau mengakui dia marah, berarti dia sudah tahu kalau dia punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Secara terapeutik, apa yang bisa kita lakukan? Latih klien mengenal masalah, mulai dari definisi, penyebab, tanda gejala, dan cara mengatasi perilaku kekerasan. Cara mengatasi perilaku kekerasannya bagaimana? Yang pertama, latih klien untuk relaksasi nafas dalam, itu cara fisik yang pertama. Kemudian yang kedua, latih klien untuk bisa, cara fisik yang kedua yaitu pukul bantal. Jadi kalau tadi dia cenderung memukul benda keras, tembok, kaca dan lain-lain, refleksikan rasa marahnya ke memukul benda-benda yang lembut sehingga mengurangi cedera. Kemudian cara spiritual, dengan cara apa spiritual? Bisa berwudu, bisa istighfar, bisa berdoa, ya, bisa membaca ayat-ayat suci yang lainnya. Bu, bagaimana kalau misalnya kita pasiennya terus non-muslim? It's okay, nggak masalah. Oke, sekarang apa yang biasa dia lakukan ketika berdoa sama Tuhannya? Jadi tidak membatasi kita kemudian memberi edukasi terkait cara kontrol
kontrol marahnya menurut agama yang mereka anut. Kemudian dengan cara asertif. Cara asertif itu ini adalah cara mengontrol marah yang paling baik. Ada tidak mengungkapkan dengan baik, cara bicara meminta yang baik dengan menjelaskan dengan baik. Jadi paling enggak ini dia bisa, ketika dia marah dia bisa bilang, saya kesel loh, saya sering gitu sama mahasiswa saya kalau saya lagi kesel. Ini penata laksanaan seklusi atau restrain. Jadi ngikat dan tidak ikat pasien itu kita juga perlu menginformasikan ke pasien. Meskipun perawat ketika di kegawat daruratan psikiatri, kalau pasien risiko perilaku kekerasan atau aktual perilaku kekerasannya, kita harus ambil tindakan cepat supaya tidak berbahaya untuk klien dan lingkungan serta orang lain kita sebagai perawat. Nah, ini bentuk implementasinya, ya, bentuk implementasi kita dalam implementasi menggunakan strategi pelaksanaan. Ya, namanya implementasi itu pelaksanaan. Jadi strategi pelaksanaan di sini apa yang sudah kita buat atau susun dalam intervensi tadi kita implementasikan atau kita lakukan, misalnya mengidentifikasi kemampuan klien dalam menerima informasi. Jadi kita harus tahu pasien ini mampu tidak menerima informasi, dengan cara apa kita melakukan interaksi. Nah, kalau bisa di situ dituliskan bahwa mengidentifikasi, kalau tadi di bahasa intervensinya adalah identifikasi kemampuan klien, tapi di sini adalah kalimat aktifnya, tapi ada caranya. Mengajak interaksi klien dengan intensif, melakukan atau mempertahankan bina hubungan saling percaya sehingga klien mampu berinteraksi dengan baik dan mau menerima informasi dari kita, ya. Jadi di implementasi ini tentunya mengacu pada intervensi yang sudah kita buat. Ingat, tidak boleh implementasi yang kita buat keluar dari intervensi yang disusun. Jadi jangan sampai ada implementasi siluman. Maksudnya, oh kita nggak bikin intervensinya tiba-tiba kok ada, kan aneh, ya. Nah itu di luar Nurul, ya. Oke, kemudian untuk di keperawatan jiwa, format implementasi dan evaluasinya itu jadi satu. Sehingga apa yang kita lakukan bisa langsung kita evaluasi. Nah, contoh soalnya, klien mengatakan namanya anak H, usianya 15 tahun. Klien mengatakan marah disebabkan oleh tidak dibelikan HP. Disebabkan oleh HP yang tiba-tiba diambil dan ia marah berteriak sampai akhirnya ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, itu adalah data subjektifnya. Kemudian data objektifnya, klien mau berjabat tangan. Berarti kalau kita melihat dari hasil evaluasi ini, dia sudah cukup stabil emosinya. Klien mau berjabat tangan, menjawab pertanyaan, kontak mata baik, ekspresi wajah tenang, bersahabat, serta mulai stabil. Klien mampu melakukan latihan fisik 1, relaksasi nafas dalam secara mandiri, ya. Jadi sebelum kita ke pasien pun kita harus tahu pasien ini sudah berapa lama ya dirawat di rumah sakit sebelum saya datang masuk untuk merawat dia. Oh, dia udah seminggu dirawat, udah dapat tindakan lain, saya baru masuk seminggu kemudian. Jadi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk nanya, Mbak, mau saya latih relaksasi nafas dalam? Dia pasti kesel. Mbak latihan itu terus. Oh, bolak-balik dilatih, kemarin Mbak yang itu, Mas yang itu, saya Mbak lagi mau latih saya. Jangan. Jadi kita harus tahu itu kenapa ada tanggal masuk sama tanggal kita yang merawat dia. Mbak sudah pernah melakukan cara untuk kontrol marah apa saja? Tanya dulu. Itu sudah diajarin sama Mbaknya relaksasi nafas dalam, pukul bantal, bla 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 dan lain-lain. Oh sudah ya, coba sekarang prakteknya relaksasinya gimana? Harus itu. Terus gimana Bu kalau misalnya dia sudah bisa semua gitu? Gimana? Apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak usah latih dong Bu. Ya enggak. Kita lihat, coba sekarang lakukan dulu relaksasi nafas dalamnya gimana? Coba dilakukan. Oke, coba lagi, sekali lagi. Oke. Ada yang nggak tepat nggak yang dilakukan oleh pasien? Itu tugas kita. Kalau misalnya 5 cara sudah diberikan semua, ada yang nggak tepat nggak? Oh ada. Dia nggak ngasih jeda ketika meniupkan kembali napasnya. Oh bagus sekali, tetap harus dipuji apa enggak? Iya. Ya, kita harus puji. Oh bagus sekali, udah bisa ya. Tapi kayaknya harus kita perbaiki lagi. Tadi udah bagus, tarik napasnya dari hidung.
langsung ditiupkan lewat mulut, tapi harus ada jeda hitungan. Coba kita latih ulang ya, supaya nanti kontrol marahnya bisa menjadi lebih baik, lebih maksimal, dan marahnya bisa teratasi gitu. Nah, kemudian analisis ada dua kalau di jiwa. Yang pertama, apakah tindakannya tercapai atau berhasil. Yang kedua, masalahnya teratasi atau tidak. Tentu saja kalau seluruh tindakan keperawatan mulai dari latihan yang pertama sampai terakhir belum selesai dilakukan, kita menganggap pasien ini belum mampu mengontrol marahnya secara mandiri. Sehingga masalah resiko perilaku kekerasan tetap dituliskan pada hasil analisis. Dan planningnya adalah ada dua juga untuk planningnya. Yang pertama untuk klien. Apa planning untuk klien? Klien latihan secara mandiri 2 kali sehari misalnya untuk relaksasi napas dalam. Dan saat marah muncul, jadi ketika kondisional, ya situasional. Kalau misalnya marahnya muncul, dia otomatis bisa relaksasi napas dalam. Kemudian PR untuk perawat apa? Besok saat kita datang lagi, kita evaluasi tanda gejalanya. Ada yang bertambah nggak? Kalau kemarin dia sudah tatapannya bagus, kontak matanya baik, komunikasinya bagus, tiba-tiba marah. Oh si mbak, nyeluk ae, aku pengen turu. Berarti kan ada sesuatu, ada trigger dia. Berarti tanda gejalanya itu bertambah, ya. Bicara ketus, nambah itu padahal sebelumnya nggak ada. Itu tanda gejala yang bertambah. Itu yang harus kita evaluasi sebagai planning untuk perawat. Kemudian yang kedua, latih klien cara berikutnya untuk kontrol marah. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Irda mungkin? Ada, oke. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Pertemuan berikutnya kita akan praktik secara langsung bagaimana cara melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Ya, nanti kita akan ada kasus RPK, kemudian teman-teman mengidentifikasi role play, ada yang jadi pasien, ada yang jadi perawat. Kalau untuk intervensi keluarga, Bu, intervensi keluarga boleh dilakukan kalau misalnya keluarganya datang mengunjungi. Ya. Jadi, tapi kalau keluarga tidak datang mengunjungi, kita bisa membuat intervensinya saja tanpa ada implementasi, ya. Jadi seperti itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sehat jiwa. Kita akhiri, sampai jumpa minggu depan di hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.